Baik, kalau ada yang Tanya nih ada langsung. Ya. ada kertas ataupun pertanyaan, kami berikan 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Ya, sini Pak. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, perkenalkan nama saya Beni Lubis, Pekanbaru. Pekanbaru. Lubis Pekanbaru. Asalnya Mandailing, Iya. tapi sudah lama di Pekanbaru. Baik. Ya. Saya mengakui saya belum berilmu dan masih belajar banyak. Pertanyaan saya yang sekarang viral ini, apakah Salafi atau Wahabi itu tidak ada yang benar atau sesuai dengan ajaran kita syariat Islam ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena saya sering juga pergi mengikuti pengajian-pengajian di Pekanbaru ini dengan beberapa guru, bukan satu guru. Dan yang saya temui itu guru bukan Salafi, dan beliau mengatakan Salafi itu sebenar-benarnya benar kalau yang aslinya. Ya, ya. Oke. Nah, mohon nasihat buat saya Baik. supaya saya tidak bimbang dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya panggil Pak Lubis saja ya. Lubis Al-Mandailingi. Ya. Luar biasa itu Lubis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah ma ba'du. Apakah Salafi itu tidak ada benar-benarnya? Itu pertanyaannya ya. Ya ada benarnya lah Pak. Masa nggak ada benarnya? Ya. Cuma mereka memonopoli kebenaran, itu aja masalahnya. Adakah kebenaran di Salafi? Ada, tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, gak usah dengarkan saya, dengarkan mereka aja. Nanti kalau saya ngomong disebut memfitnah lagi ya. Ya, antum sudah tahu semua. Ya. Gak usah bab akidah, bab jenggot sama sarung aja udah repot kita ngomong sama mereka ya. Gak bisa dibilangin. Udah kita bacakan hadis Sahih Bukhari, hadis pertama Kitabul Libas, bahwa Nabi SAW sholat kusuf, yajurru thawbah, sarungnya di bawah mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis keduanya, hadis Abdullah bin Umar, dihadiri oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarra ya, yang memanjangkan sarungnya khuyala karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau sarung tidak ditarik, dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong ente kurus, nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus, apa jawaban Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Nabi nggak ngomong kamu kurus saya Abu Bakar. Tapi mereka sekarang ngeles, udah jelas hadisnya nggak ngomong begitu. Nah, tapi ingat, saya tidak pernah membenci Salafi. Ya, saya nggak pernah benci Salafi Pak. Bahkan imamnya Salafi itu Ibnu Taimiyah itu saya cinta sekali itu. Cuma saya kritik. Kita kalau cinta apapun karya dia kita baca kan, maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah yang sangat cenderung kepada tajsim, lalu Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada tasawuf. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau mereka buat Imam Asy'ari 3 periode, Ibnu Taimiyah ada 2 periode Pak. Bukan 3 periode presiden. Periode terakhirnya jadi sufi dia. Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Nggak perlu pakai persepsi-persepsi, teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Qayyim, ya, bukan Ar-Razi yang ngomong. Terus masalahnya apa dengan Salafi? Ya masalahnya mereka bikin masalah Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut, dia masalahin, gitu. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak? Nggak masalah, ya. Ini Pak Lubis motong jenggot, bagi kita nggak masalah, bagi dia masalah Pak. Ya. Jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan.
Kita kalau ada orang meninggal, kita bacakan doa sembari bacakan ayat, yasinan, tahlilan. Bagi kita masalah gak? Bagi dia masalah. Yang cari-cari masalah. Ini mau Rabiul Awal, kita cinta Nabi, nanti dia cari-cari masalah. Apa masalahnya? Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh, mana ada riwayatnya begitu? Ya, Maulid Nabi itu Nabi sendiri yang maulidan. Beliau puasa setiap hari Senin, ya enggak? Lalu dia nggak pakai sejarah kita, dia pakai sejarah dia buat-buat sendiri. Tadi lucu tuh ngobrol sama Kiai Idrus. Salafi itu kan mengkafirkan Syiah, Pak. Benar nggak? Giliran masalah maulid mereka percaya sama orang Syiah, bahwa Syiah lah yang pertama buat maulid. Loh, suka-suka dia ya. Itu kita lucu juga dengar Kiai Idrus tadi itu. Mumpung belum tahun politik, Pak, jadi kita ketemu dulu dengan kiai-kiai itu ya. Ntar kalau udah tahun politik, aduh, kiai-kiainya ditarik-tarik ke politik, repot ntar. Mumpung masih adem setahun 2 tahun inilah, ya. Gitu Pak Lubis ya. Jadi kita nggak pernah benci mereka, bahkan kita sayang kepada mereka. Saya punya teman-teman salafi yang baik. Ada Pak, walaupun dia tahu perdebatan saya dengan tokoh-tokoh salafi itu, dia tahu kalau ketemu kita sapa-sapaan, kita salam-salaman, satu soft, biasa. Berarti ada toh yang benar. Ya, kalau banyak nggak Pak? Ya, Bapak masih ingat di Kampar? Ya, itu aslinya begitu Pak. Aslinya begitu. Terus kita masih mau diam. Apa kata dia? NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. Andi 3 kali lo ngulang itu Pak di Selama Pekanbaru nih. Ya. Jamaah apa? Tabalik. Iya. Itu aslinya dia ngomong begitu. Dia minta maaf enggak? Enggak. Untuk apa dia minta maaf? Bagi dia memang NU Muhammadiyah sesat. Karena NU Muhammadiyah berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Bedanya dalam fikih, Muhammadiyah mutaakhirin belakangan tidak terikat satu mazhab, tapi tidak membatalkan mazhab. Prototipenya kan ada tuh Ustadz Adi Hidayat kan, beliau kan nggak anti mazhab, ya kan, nggak anti kan, dan tidak membatalkan mazhab. Jangan-jangan beliau Syafi'i juga kan, tapi Syafi'i jalur yang mana gitu. Gitu Pak Lubis ya, aman, terjawab. Ya, kita biasakan husnuzon kepada siapapun. Tapi kalau diajak kritik, ayo kita balas-balas. Dia hantam kita, dia batalkan kajian kita, masa kita diam Pak? Hak jawab kita ini disebut memfitnah sama dia. Ya suka-suka kamu lah ya, kata orang Jawa apa? Sekarepmu. Ya lanjut. Silakan panitia di kondisiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya memang mengikuti Buya beberapa kali dari pertemuan ini. Kemarin di Masjid Ar-Rahman Buya bicara masalah tauhid. Tauhid itu yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Buya katakan bahwa di surah Al-Ikhlas itu ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah qul huwallahu ahad Allahus samad. Ahad itu adalah uluhiyah, samad itu adalah rububiyah. Maka di buku Buya tulis itu nanti bukan uluhiyah tetapi adalah ahadiyah dan somadiyah. Tapi orang sebelah itu menambah, dia tambah dengan asma wa sifat. Ada lagi yang menambah itu dengan hukmiyah, jadi 4 gitu. Apa itu sebenarnya mengkaji tauhid itu? Ada uluhiyah, ada rububiyah dan asma wa sifat. Itu, dan di mana ini letaknya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak, Bapak mengikuti ya. Udah kayak mahasiswa nanya dosen. Pertama, tolong digarisbawahi, istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi.
Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan mak kita atau Allah? Allah ya. Nah itu maksudnya. Itu biar gampang Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini nggak bisa ngapalin sifat 20 sebagian, kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah Pak, udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya, untuk zaman kita bisa lebih mudah. 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan orang yang menambahkan asma wa sifat? Nah, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah rububiyah yang kita maksud barusan ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu inilah tauhidnya para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para nabi dulu tauhidnya uluhiyah rububiyah asma sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang saya yakin Ustadz yang di Pekanbaru juga mengulang kesalahan yang sama, menduduh kita aswaja ahlus sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentari gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu nggak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah ahlus sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang, disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet ngajarin 20, saya ajarin aja 2 tuh, ahadiyah sama gampang toh. Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya ya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia kalau disebutkan Allah punya yadnya besar tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun tapi hanya dia yang tahu caranya. Nah, kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Dia kan di akhir hayatnya ditobat. Ya. Kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi ya. Padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Jadi Salafi ini ada yang murni ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada Salafi yang kesusupan,
namanya Salafi Haroki, Salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi dua, ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya, ya. Itu haroki jihadi. Ada yang kedua, haroki siasi, harokah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus nggak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya, daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak, nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, gak akan berhasil. Ada aja halangannya. Karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai ustadz cuma karena masalah politik. Tadi ada yang nanya di masjid apa tadi? Yang pagi-pagi. Tapi pas lagi makan, ustadz ini kayaknya pro Jokowi nih. Kata dia, loh saya kan nyoblosnya Prabowo. Masalahnya Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini canda-canda kita Pak. Kita tanya balik. Pertanyaannya disampaikan oleh bapak itu tuh, mana tadi? Enggak datang dia. Apakah akidah Ahlussunnah batal karena pilihan politik? Saya nanya cuma gitu. Batal nggak Pak? Hah? Iya. Gimana nih? Bingung mau iyanya. Batal apa enggak? Apa hubungannya Bapak ini projo sama probo dengan Ahlussunnah? Apa hubungannya? Adakah dalam kitab-kitab Ahlussunnah, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kamu projo, kamu nggak sah aswajanya. Kalau kamu probo, kamu aswaja beneran. Ada nggak? Ini urat takut saya nggak ada Pak, sorry ya. Ini kan beberapa kan takut ditinggal jamaahnya cuma karena masalah projo dan probo. Orang dekat saya itu dia nyoblosnya Jokowi Pak. Tahu maksudnya orang dekat saya? Ya, jangan bilang-bilang. Tapi kami biasa-biasa aja tuh. Karena dia ngerti, saya juga ngerti bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah Ahlus Sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali? Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh Pak, dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir. Karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh bisa begitu ntar, nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Uzair, mana ustadznya di sini nih, dengan UAS, dengan Kiai Idrus, itu nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 Bapak saksin aja, kami beda itu. Nggak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan. Cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama.
Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dan agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan. Tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah. Ya, kasihan umat kita ini sudah stres dengan corona ya. Udah, apalagi? Jadi itu akidah semi-semi khawarij, Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siasiyah atau hakimiyah atau mulkiyah, apapun namanya. Untuk sementara mereka masih aman, tapi ke depan saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Azmi Rozali. Tadi pagi hadir, subuh kemarin hadir di Masjid Rahman. Saya di khutbah tadi menangkap Ustadz memberi stigma tertentu negatif kepada para pesantren hafiz, adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran saat ini, Ustadz. Oke. Dan itu hampir jatuh air mata saya mendengar hal itu disampaikan di khutbah. Pertanyaan saya adalah sebelumnya kalau itu diucapkan oleh Presiden Amerika, kami sudah biasa, Ustaz. Saya sudah biasa. Kalau itu diucapkan oleh kaum buzzer yang membenci Islam, kami juga sudah biasa, Ustaz. Ini yang sekarang yang ngomong saya. Tapi kalau gitu kan? sekarang dia bicara itu, Ustaz, memang agak hampir jatuh air mata saya, Ustaz, mendengar itu. Jadi, kenapa Bapak jatuh air matanya? Apa saya menyerang orang rumah tahfiz? Iya, Ustaz. Bapak salah paham. Dari khutbah itu yang saya tangkap, itu Ustadz memberi stigma negatif kepada para kelompok hafiz Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kira saya bukan orang rumah tahfiz? Saya orang rumah tahfiz juga, Pak. Bapak kira saya bukan penghafal Quran? Saya penghafal Quran juga. Saya punya sanad Quran juga. Tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul khawarij yatluna ayatillah rotba. Mereka kalau baca ayat itu rapi. Kita nggak faham maksudnya apa. Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tahfiz. Disitulah masuk khawarij. Saya nggak menyalahkan rumah tahfiz, tapi saya menyalahkan kalau rumah tahfiznya kemasukan. Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah tahfiz di Pamulang, di Ciputat, di sono. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah, ya. Masih. Nggak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, dan itu kejadian, Pak. Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak sahabat gitu. Ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan nggak? Kemasukan, Pak. Itu di sana, di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanad dalam Al-Quran, bukan hanya sanad bacaan, tapi juga sanad pemahaman. Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz, bukan rumah tahfiznya. Saya mau tanya, Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja, Pak. Hafiz gak?
rentan nggak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengirim anak kita tahfiz nggak dikirim ke pesantren tahfiz? Di mana pesantren tahfiz di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil Pak, kayak gini hafiz 30 juz banyak. RCTI kan baru muncul kemarin sore, yang digawangi oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Kalau di Kudus, di Kerapiak, Pangandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Tapi di Kudus ada syarat ijazahnya, nggak boleh ikut musabaqah, nggak boleh ikut lomba Quran, nggak boleh. Ada anak kecil hafiz Quran 30 juz, antum percaya nggak? Segede-gede gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar qiraat mereka sebagian. Kita ini giliran politik ustadz nggak boleh ngomong politik. Giliran kimia, kedokteran ustadz gak boleh ngomong. Giliran antum gak ahli Quran, punya rumah, pengen beramal, gak percaya sama ustadz, udah buat aja rumah tahfiz, gaji aja ustadz. Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya, antum percaya deh sama ustadz, percaya sama ulama yang bersanad. Ini ngeliat ustadz udah curiga dulu ya. Akhirnya rumah tahfiz nggak dilepas-lepas. Buat pesantren bangunannya doang. Banyak Pak, saya udah jalan. Orang kaya bingung mau beramal, dia buatlah pesantren, judulnya tapi gurunya nggak ada. Dimintalah seorang ustadz ngajar 3 bulan kabur. Ganti lagi ustadz setahun bubar semua. Dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah, terus ada kaligrafi. Dia mengira pesantren itu begitu. Pesantren bukan itu Pak. Pesantren itu guru, murid, kiai, santri, ngaji, baru ada bangunan. Kalau orang sok beragama, dia buat bangunan dulu, dia kira bisa bikin pesantren. Paham? Yang ngerti pesantren siapa? Ulama. Yang ngetri buat jalan, buat bangunan siapa? Insinyur. Maka kami nggak urus Pak itu. Kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia. Ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan sekali. Dan Bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia. Saya nggak usah sebut. Dan mereka mengatakan apa? Disampaikan ke kita waktu itu. Ini Bapak percaya atau tidak? Ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tahfiz, ma'had tahfiz yang tidak jelas sanadnya itu proyeknya kami. Itu mereka yang ngomong tahun lalu. Untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah, ngafal Quran tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran. Dia cuma ngapal. Ini mohon maaf Pak, kita ini kan termakan. Kalau makof itu kok ahli Quran. Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran. Bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz, enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu akidah? Kan enggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya. Saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja Pak. Ya. Oh, Bapak udah paham? Oke. Berarti Bapak sudah tahu titik-titik gelapnya di mana ya? Ya. Cukup? Ada lagi? Terakhir ya? Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Afdal A. Sa'ad
dari Solo, Sumatera Barat. Masya Allah. Jadi Tinggal di siang ini kita tinggal di Solo apa di sini, Pak? tinggal di Solo. Kita Masya sama-sama Allah. tamu di Anur Hmm. siang ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa setahu saya di Riau dan Sumatera Barat tidak diminati tinggal oleh para habaib? Mereka lebih cenderung Pulau Jawa, Kalimantan. Ini supaya jemaah jangan salah memahami, tolong beri pencerahan dalam hal itu. Iya, iya. Yang kedua, Al-Quran cetakan Madinah yang dibagi-bagi kepada jemaah umrah, saya juga dapat. Itu Bismillah, biasanya kita mengenal lafaz Jalalah Allah itu di atas tanda tasydid itu barisnya berdiri, jadi bacanya mat Allah. Tapi Al-Quran cetakan Madinah itu sudah miring aja, enggak mat lagi. Jadi jemaah umrah banyak yang ragu ini bagaimana pencerahannya. Baik. Itu pun yang lain-lain, Makkah, Makkiyah, Madaniyah, di sana tidak ada lagi. Informasi di awal surat itu berapa jumlah ayatnya dan berapa rekaknya. Bahkan reka itu sendiri pun di Al-Quran Madinah tidak ada lagi. Padahal itu batas ruku Nabi. Oke. Ya. Baik, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf terlebih dahulu, kritikan hal. Apa? Kalau keadaan kita sekarang ini, kalau tadi Ustadz nampaknya mempersilakan yang bertanya sebelah kiri dulu, terakhir sebelah kanan. Apa ini kira-kira ada kececer sunnah kita kalau Rasul? Bapak ngeritik saya, kritik pengurusnya, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya kalau pengurusnya, Bapak serius amat soalnya. ya, Ustadz juga harus membenarkan itu. Iya, Nah, iya. jadi ini jadinya saya yang dapat posisi duduk sudah saya atur dari tadi, Pak. Masya. Karena punya harapan saya yang pertama dulu. Tapi saya yang jadi penutup. Nah ini Baik, baik, mungkin baik. karena ya gitulah. Iya, Ya, iya. 3 Tangannya pertanyaan. kurang tinggi, Pak. Ya. Bagaimana, Pak? Iya, iya, iya. Sudah, terima kasih 3 pertanyaan siang ini. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jauh sekali, Pak, dari Solo. Yang pertama, kenapa sedikit sekali atau tidak ada minat habaib tinggal di Riau dan Sumatera Barat? Kalau Riau sudah mulai, Pak. Setiap kota sudah mulai ada. Kanbaru, Duri, Dumai sudah ada ya? Saya udah ketemu beberapa. Ya udah mulai. Cuma kampung Bapak belum. Kenapa? Ini emang ada persoalan budaya dan ada persoalan yang kedua, ngaji. Budaya orang Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Riau, termasuk Aceh ya, Medan juga termasuk sebenarnya. Itu budaya egaliter. Tahu budaya egaliter? Kita itu setara. Ente Habib, lah ente kan juga manusia, ya gitu orangnya. Yang paling repot di Sumatera Barat, semua suku harus ke ibu, bukan lewat bapak. Sedangkan habaib lewat bapak. Maka banyaklah yang wajah-wajah zuriat Nabi di Sumatera Barat, tapi dia nggak punya suku lagi, namanya nama-nama orang Minang, Pak. Nama-nama orang yang sudah biasa lah. Nggak nama Habib lagi, nggak ada lagi Segaf, nggak ada lagi Atos, nggak ada. Yang bertahan cuma di daerah Pariaman. Itu pun perdebatan sanatnya juga lumayan panjang. Tuangku CD itu ya, CD fulan ya. Tapi Bapak kalau ke Jambi, di Jambi masih banyak, ada kampung, apalagi di Palembang, itu banyak sekali. Habib-habib di Betawi itu dari Palembang kebanyakan ya. Bahkan ada yang berapa dari pesisir Aceh ya. Taib. Kenapa? Karena tadi budaya. Yang kedua, nggak ngaji bab tentang
zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pernah menyampaikan hadis tentang menghormati zuriat Nabi di depan tokoh MUI dari kampung saya, Pak, dari Payakumbuh. Apa kata dia? Kamu kalau baca hadis ini nih, kamu akan dituduh Syiah. Loh, kenapa, Pak? Ini kan hadis Sahih Muslim. Dia bingung, emang Sahih Muslim? Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan, inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua beban, dua wasiat. Pertama kitabullah, yang kedua ahlu baiti. Hadis yang masyhur, taraktu fikum amrain, ya kan? Itu hadisnya nggak sampai derajat sahih. Kitab Allah wa sunnati, ya. Itu hadisnya tidak sampai derajat sahih, cuma riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang sahihnya apa? Ada di riwayat Imam Tirmizi, taraktu fikum amrain atau saqalain atau syai'ain. Pertama kitab Allah, yang kedua ahla baiti itrati. Giliran hadis begini, orang-orang yang ngaku Ustadz Sunnah nggak mau baca, Pak, dia nggak mau dia baca. Aku tinggalkan bagi kalian dua wasiat. Pertama kitab Allah, yang kedua terahku, keturunanku, ahlu baitku. Maka hadis ini mulai saya sebarkan. Silakan antum tuduh saya apa aja, yang penting saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada ahlu bait beda dengan cintanya Syiah kepada ahlu bait. Kita mencintai ahlu bait tanpa membenci sahabat dan istri-istri Nabi. Sedangkan Syiah mencintai ahlu bait tapi membenci sebagian sahabat. Itu bedanya. Bagi saya ada dua keluarga Nabi, ada keluarga nasab, ada keluarga sahabat. Itu dianggap keluarga beliau, dan beliau mengatakan, aku dengan kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Terjawab, Pak? Budaya Masih ada yang ragu, bukankah Hasan Hussein dari anak Rasul yang perempuan juga? Iya, tapi masalahnya orang Minang gimana? Nggak? Nabi SAW mengatakan, semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka khusus buat Nabi itu matrilineal dari Fatimah, tapi setelah itu kembali ke, kan bapaknya masih ahlu bait, Abu Thalib, ya, nggak ada masalah kok, Pak. Kalaupun anggap nih matrilineal, emang nggak sah tuh nasab ke ibu, berarti bapak batal sebagai orang Solo, kan? Ya, oke. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama Dajjal, dia langsung, wah ini panglima gua nih, ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Cinta ke keluarga Nabi, benci ke sahabat Nabi, sama, Nabi juga nggak suka. Itu dimanfaatkan juga oleh Dajjal ntar, ya. Yang kedua tentang Quran Madinah. Bapak kalau nggak suka pakai Quran cetakan Kudus saja, Pak. Ya, nggak usah dimasalahkan. Itu masalah tadi huruf segala macam itu ada ilmunya, namanya Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu ada mazhab-mazhabnya. Kalau tidak paham nggak usah dikritik. Ya, udah belajar belum Rasam Utsmani? Nggak belajar? Ya udah, ini nggak usah kasih tahu. Kenapa dalam huruf kita, ya, kita coba kita lihat Bismillah, alifnya di depan nggak? Bener. Padahal aslinya ba ketemu alif, tapi alifnya ditaruh di depan. Itu ilmu rasam. Karena seorang ahli rasamnya dulu ahli tasawuf, dia mengerti ilmu hakikat bahwa alif tidak boleh didahului oleh ba. Tetap bacanya Bismillah, bukan Bismillah. Terus apalagi? Quran yang kita pakai di Indonesia itu dulu Rasam Ismaninya kebanyakan yang sudah berkembang di India. Jadi Quran yang ini nih, Pak, ini pada pakai Quran ini kan kebanyakan. Ini dulu di India.
Alhamdulillah di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah berkembang khat. Santri-santri itu muda-muda itu mereka punya hobi menulis Quran, tulis tangan. Sampai sekarang masih ada. Makanya Bapak tolong kalau mau anaknya ahli Quran jangan nanggung-nanggung, langsung taruh ke Kudus sono. Di situ banyak Pak pesantren-pesantren nanti, silakan ke sono. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Atau teman-teman kita yang baru pulang ketemu Syekh Aiman Suwaid, ya, Syekh Aiman Suwaid ada yang tahu nggak? Yang tahu mungkin imam kita doang tadi ya. Syekh Aiman Suwaid, ulama Syam, dia tinggal di Jeddah, dia buat daurah-daurah kemana-mana. Itu teman-teman kita tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Syam, itu banyak yang berguru kepada beliau. Qurannya bersanad, karena beliau akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i. Jadi Bapak nggak usah baca itu Pak. Emang orang di Madinah mau buat khat itu sembarangan? Enggak, itu ada ilmunya. Dan memang berbeda khatnya orang Hindi, rasamnya mushaf orang India yang turun ke Indonesia dengan khatnya orang Madinah. Itu beda, ya. Jadi tolong jangan dimasalahkan. Nih Qurannya udah ganti nih. Cukup Pak. Yang terakhir kok mulai dari kiri, itu urusan panitia Pak ya. Loh, saya nggak ngeliat Bapak kok. Tangannya kurang tinggi Pak. Maaf Pak ya. Cukup. Kata Mr. Adam udah nggak boleh. Ini keturunan Nabi Adam ini. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf, ini sambil serius terus dibawa canda ya. Jangan serius-serius amat, jangan juga terbawa canda ya.